Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, dimanapun Anda berada yang dapat menyimak program ini, kembali TV 10 hadir bersama program Bincang Psikologi. Saya Carla Ratna dan seperti biasa bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Lebaran sudah berlalu, iya. sudah kembali beraktivitas seperti biasa ya Pak ya. Normal. Seperti biasa di Bincang Psikolog, Bincang Psikologi ini kita hadir dengan tema-tema menarik ya Pak. Ya. Yang tentu saja untuk memberikan edukasi kepada sahabat TV 10. Tujuannya adalah mengedukasi untuk kita semuanya itu bisa meraih kesehatan mental untuk hidup yang lebih baik ya. Kalau mentalnya sehat kan otomatis kualitas hidup juga meningkat ya Pak. Menjalani hidup itu jadinya enjoy gitu ya. Lebih sehat juga. Jadinya sehat lahir batin. Bukan hanya maaf lahir batin tapi sehatnya juga lahir batin. Oke, di kesempatan kali ini Pak, kita akan ngomongin tentang problem hidup yang banyak sekali, tuntutan pekerjaan, belum lagi kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang seseorang butuhkan untuk bisa tetap bertahan, untuk tetap survive menghadapi kehidupan yang seperti ini, Pak? Iya. Tadi yang disebutkan tentang masalah kerjaan, keluarga, mungkin ada sosial dan sebagainya itu yang kita hadapi lah sehari-hari. Hadapi sehari-hari itu bisa menimbulkan tekanan ya, tekanan atau stres. Jadi tekanan atau stresor. Stresor itu tekanan, yang menekan itu apa? Nah, tentunya kita kalau ditekan itu kalau kita lemah kan tertekan. Nah, iya kan? Tertekan. Nah, kalau kita kuat menghadapi tekanan, maka tetap survive. Iya, tetap survive. Tantangan-tantangan, masalah-masalah itu bisa dilalui. Ya, bisa dilalui. Jadi memang badai pasti berlalu. Artinya ketika kena badai, nah ini kita bagaimana ketahanan mental kita dalam menghadapi badai itu. Jadi kita bicara ketahanan mental ini. Ya, ketahanan mental, bukan ketahanan pangan, ya, tapi ketahanan mental. Karena kalau pangannya, ketahanan pangannya ada tapi mental nggak tahan. Tapi mentalnya nggak tahan ya sama saja. Iya. Jadi perlu ada satu ketahanan mental untuk menghadapi keadaan yang sekarang ini, yang perubahannya boleh dibilang cepat gitu ya. Misalnya orang tua harus menghadapi anak yang main game. Nah, belum lagi pola pikirnya pasti berbeda dengan zamannya orang tua. Iya. Pola pikir berbeda, perilaku berbeda, kemudian kebiasaan berbeda. Ini kalau orang tua menggunakan mental yang tidak tahan gitu, itu pasti down dengan kondisi anak yang cepat berubah ini. Bisa-bisa yaitu kalau mentalnya down akhirnya ya marah kepada anak, melampiaskannya ke hal-hal yang kurang sesuai sebenarnya untuk anak gitu. Misalnya anak dipukul karena atau dilarang dengan ekstrim untuk misalnya tidak main HP. Padahal kehidupan sekarang memang kita kan tidak bisa lepas dari namanya handphone. Lawang kita aja pas pakai HP ya, di rumah pun di depan anak juga pakai HP, kok anaknya dilarang-larang. Nah, itu. Ya, ada satu perubahan-perubahan sosial. Ya sosial dalam lingkup keluarga, misalnya kesopanan, kemudian perilaku anak kepada orang tua itu sudah tidak seperti dulu lagi, seperti saya dulu gitu loh. Bagaimana ketika saya itu berjalan di depan orang tua dengan tidak merunduk itu langsung mendapat peringatan. Pasti dapat teguran dulu, nggak sopan gitu ya. Ya, kalau sekarang ya anak di depan kita mah naik sepeda malah. Nah, ini bentuk-bentuk stresor, bentuk-bentuk tekanan yang orang tua harus punya satu mental hardiness ya,
Mental hardiness apa itu, Pak? Mental hardiness itu ketahanan. Jadi hard itu keras. Jadi ketahanan mentalnya harus dibangun sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai anggota masyarakat. Nah, itu harus punya mental yang kuat. Jadi bisa menghadapi perubahan yang begitu cepat seperti sekarang ini. Targetnya tiap bulan naik, gitu ya, harus bisa menghadapi. Wah, itu mah pekerjaan itu kan, apalagi dengan target-target gitu kan. Iya kan, target kan biasanya di luar nalar kan. Kalau biar nggak tercapai soalnya. Biar nggak tercapai. Biar ada kesempatan untuk memarahi karyawan. Biar ada kesempatan ya. Oh, jadi kita melihatnya itu dua sisi yang berbeda ya. Kalau menurut Pak Setio tuh katanya biar punya kesempatan untuk memarahi karyawan. Kalau saya biar nggak tercapai, biar bonusnya nggak keluar. Oke. Nah, itu dengan kondisi pekerjaan yang kita kena target, kemudian nanti kalau kamu nggak mencapai bonus nggak dikasih, kemudian pasti nanti kena marah. Nah, itu gimana kita menghadapi gitu. Kemudian menghadapi pelanggan yang sekarang ini kan ya kompetitor banyak, kemudian pelayanan kurang, bisa dia komplainnya ke atasan, langsung ke atasan dan dilaporkan menjadi nilai yang tidak baik bagi kita. Itu juga menjadi stresor juga gitu. Kita harus selalu berpenampilan untuk selalu fit gitu ya. Kalau kita kurang sedikit gitu kena punishment atau kena SP gitu. Ya, inilah banyak hal yang, dan ada serba ketidakpastian ini yang seringkali membuat stres gitu juga. Di PHP-in itu termasuk. Iya, di PHP tidak pasti ya. Jadi termasuk itu berat juga itu. Kalau mentalnya nggak tahan, PHP 3 kali ya toh, black gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki hardiness atau ketahanan mental itu dampaknya sampai sejauh apa itu, Pak? Iya, yang pasti stres ya. Masih stres ya. Ketahanan mental. Jadi memang penting sekali ya hardiness itu. Stres. Nah, stres itu dampaknya nanti banyak. Iya, pasti. Ya kesehatan, ya kehidupan. Secara sosial. Nah, orang yang memiliki mental yang kurang itu akhirnya dia nggak percaya diri gitu loh. Tidak percaya diri. Aku nggak bisa ini menghadapi hidup seperti ini. Jadi dia mundur dari. Tidak yakin dengan dirinya sendiri bisa. Ya, jadi kalau dia pekerjaan dia keluar pekerjaan. Keluar aja saya nggak kuat. Nggak sanggup deh. Nggak sanggup. Iya. Nggak sanggup di PHP-in juga. Nggak sanggup di PHP-in. Ya, akhirnya itu menjadikan satu kepercayaan diri yang turun juga. Nah, itu ketika seseorang tidak memiliki ketahanan mental ya. Kemudian juga orang-orang yang seperti ini akhirnya rawan kena gangguan mental. Ya, rawan kena gangguan mental, jadi down, jadi withdrawal itu menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian menyendiri, kemudian mudah menangis. Nah, itu sudah. Itu juga efek dari ketahanan mentalnya yang lemah. Mentalnya lemah. Ya, sebenarnya setiap orang itu punya punya ketahanan mental sendiri-sendiri ya. Jadi toleransi dia terhadap stres, seberapa kuat toleransinya gitu. Kalau dia itu orangnya mengdablek gitu ya. Oh, jadi tingkat dableknya gitu ya, Pak. Ketahanan mental itu bisa juga dipengaruhi oleh tingkat dablek itu tadi. Ya, tingkat kendablekan itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia menghadapi ini kondisi lingkungan ini. Kalau dablek ya kuat gitu. Kalau orang yang lebih perasa kemudian sensitif, nah ini ya itu tadi mudah kena mental. Jadi indikatornya kalau kita memiliki ketahanan mental itu seperti apa sih, Pak? Ciri-ciri ketika seseorang itu memiliki ketahanan mental itu ya dia mampu untuk mengatasi problem-problem hidupnya ya. Ya, jadi dia mampu menghadapi satu kejadian-kejadian yang di luar dugaan itu dengan sikap yang benar, dengan
berani menghadapi, gitu. Berani menghadapi, nggak panikan, gitu. Jadi oke, ini problem. Ayo kita hadapi. Jadi dia memiliki satu kekuatan untuk menghadapi. Jadi ada coping behavior-nya itu, dia bisa pikirannya itu mindsetnya itu berbeda dengan orang yang tidak hardiness ya, yang memiliki ketahanan mental yang lemah. Jadi orang yang memiliki hardiness itu ketika dia menghadapi satu problem gitu, menganggapnya itu adalah satu hal yang positif. Justru tantangan. Menarik sekali ini. Nanti kita akan bicara lagi tentang hardiness dan bagaimana untuk melatih ya Pak, supaya kita terbiasa untuk memiliki ketahanan mental. Jangan kemana-mana, Bincang Psikologi dari TV 10 segera kembali untuk Anda setelah jeda. Anda masih bersama kami di TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Ada psikolog kita Bapak Setio Purwanto yang masih menemani kita untuk ngobrolin tentang ketahanan mental atau hardiness ya Pak. Iya. Oke, kita tadi sudah bicara indikatornya orang yang memiliki ketahanan mental itu seperti apa. Tetapi apakah ada juga faktor yang mempengaruhi ketahanan mental seseorang itu Pak? Kan ada biasanya faktor apa gitu justru bikin mentalnya down. Ada yang faktor apa yang bikin, mungkin bisa dijelaskan secara singkat sebelum nanti kita akan bagaimana untuk melatih atau membangun ketahanan mental itu Pak? Ada satu teori dari Kobasa ini, lama juga sih sebenarnya, tahun 79 ya. Itu ada 3 komponen utama orang yang memiliki hardiness atau ketahanan mental. Yang pertama itu adalah komitmen. Jadi dia komitmen pada sedikit hal gitu loh, tidak banyak hal. Misalnya dia bekerja itu, aku ini aja gitu. Dia komitmen di situ. Jadi ketika ada hempasan, gitu, ketika ada masalah ya dia tetap di situ. Karena punya komitmen. Saya punya komitmen. Misalnya orang yang berkeluarga, biasanya ini dialami oleh 3 bulan menikah biasanya. Nah itu kan mulai muncul tuh problem-problem tuh. Nah di situ hardiness-nya ketahuan. Nah karena ada komitmen saling ya mencintai, saling bersama, saling sehingga mau sehidup semati itu ya, atau sehidup semaput. Sehidup dan kalau mati ya satu mati aja, jangan dua-duanya mati ya. Nah itu kalau ada komitmen itu kuat gitu. Nah, beda dengan mungkin misalnya kalau dijodohkan ya. Ini kamu mungkin saya jodohkan ya kan. Ketika ada problem nggak ada komitmen, aku dijodohkan kok. Pas ya. Sama dengan orang kuliah dipaksa sama orang tuanya. Komitmennya nggak ada gitu. Karena ini dipilihkan oleh orang tua, sehingga ketika ada problem ketika kuliah ya dia mundur aja gitu. Sehingga komitmen ini penting. Ini ciri dari orang yang hardiness itu memiliki komitmen. Memiliki komitmen. Kemudian juga kontrol. Jadi dia mampu mengontrol pikiran dan mengontrol emosinya. Nah, ini yang sering kita bahas di sini yaitu tentang kesadaran. Ya, dia mampu untuk bagaimana pikiran yang kacau itu dia bisa menghandle gitu. Emosi yang sedang drop itu dia bisa menghandle. Nah, dia tidak terpengaruh oleh kacaunya pikiran, dia tidak terpengaruh oleh downnya emosi, sehingga di situ muncul hardiness ya. Karena kebanyakan orang kalau sudah pikirannya kacau sudah ruwet itu ya sudah nggak dapat jalan keluar, apalagi cara menghadapinya. Nah, itu. Maka diperlukan sebuah kesadaran yang akhirnya menimbulkan kemampuan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah challenge atau tantangan. Ya.
tantangan ini bagaimana dia bisa melihat tadi yang suatu problem itu bukan masalah. Bukan masalah, itu tantangan justru. Ini tantangan. Saya harus belajar di sini gitu ya. Ya. Jadi dia menganggap itu adalah satu hal yang positif, sehingga mindsetnya munculnya positif, muncul mindset positif sehingga menimbulkan sebuah perilaku yang positif. Jadi tidak tertekan kan otomatis ya kalau menganggap itu tantangan. Ya, kalau menganggap satu itu pelajaran, suatu tantangan, maka dia akan belajar di situ. Jadi menyelesaikan itu dengan belajar. Tapi kalau dia menganggap bahwa itu adalah satu musibah, ini suatu problem, masalah, nah itu biasanya dia drop ya. Nah, jadi singkatnya sih, orang yang tangguh secara mental itu berarti bisa mengenali dan juga memecahkan masalah mereka ya Pak ya. Nah ya. Ini apakah bisa dibangun atau apakah bisa dilatih, mengingat pentingnya ketahanan mental ini? Ya, jadi kalau tadi ada faktor-faktor tadi, itu yang harus kita latih. Jadi misalnya komitmen, ya segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar komit, iya kan? Ya misalnya saya komitmen terhadap TV 10, maka walaupun saya ngantuk, ya saya capek, ini saya komitmen gitu, saya harus fit gitu kan? Nggak curhat kan Pak? Ini nggak curhat kan ya? Oh enggak, karena ini komitmen saya. Gitu. Tapi kalau ada TV 10 gitu saya langsung bangkit semangatnya gitu ya. Karena mungkin komitmen itu sendiri akan menimbulkan sebuah gairah untuk melakukan sesuatu. Ya, itu memang harus disadari bahwa saya harus komitmen pada satu hal atau ada beberapa hal gitu. Ya, misalnya tadi masalah keluarga. Kalau pasangan itu komitmen satu sama lain, itu akan bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di dalam rumah tangga itu tadi. Ya seorang mahasiswa itu harus punya komitmen sehingga tantangan-tantangan di dalam perkuliahan itu bisa dia. Nah ini munculkan komitmen, kesungguhan, ya kesungguhan untuk menyelesaikan tugas, ya. Sama dengan misalnya kena target tadi kan. Nah, komitmen terhadap perusahaan, komitmen terhadap apa? Ya, perusahaan, tugas, job. Nah, itu komitmen, saya punya komitmen. Sehingga diberi target setinggi apapun, siap. Siap kan gitu. Berat loh ini, siap. Loh, perkara berhasil atau enggak kan? Itu urusan belakangan, yang penting kan depannya ini kan siap dulu kan gitu. Nah, ini komitmen. Jadi kemudian yang perlu dilatih adalah bagaimana bisa mengontrol kondisi diri ini dari gejolak-gejolak yang ada pada dirinya. Misalnya dia sensitif gitu. Bagaimana dia bisa menyadari bahwa dirinya itu sensitif, sehingga ketika dia sensitif itu dia tidak langsung bereaksi gitu, tidak reaktif, tapi dia menyadari dan kemudian dia kayak punya satu cara untuk meredakan emosinya dulu, sensitivitasnya dulu, sehingga ini tidak menimbulkan satu tekanan, ya kan, suatu tekanan, stres. Kalau dia sensitif, mengikuti, dia lemah, gitu ya, dia langsung mesti kena mental atau kena stres. Jadi bagaimana dia bisa menyadari apa yang bergejolak di dalam pikirannya dan bergejolak di dalam perasaannya. Dan bisa mengontrolnya. Nah, bisa mengontrolnya, dia harus punya satu teknik. Kan susah Pak, kadang bisa menyadari, tapi kan mengendalikannya kan susah juga ya itu. Perlu dilatih ya. Memang konsepnya tidak mengendalikan. Jadi menyadari, kemudian kita membiarkan itu terjadi di dalam diri kita, tapi tidak diekspresikan. Kan sebenarnya pikiran ruwet itu kan di sini. Perasaan galau itu kan di sini. Artinya itu tidak muncul gitu loh. Tidak usah dimunculkan. Tidak usah dimunculkan. Itu akan jadi masalah kalau itu dimunculkan, diekspresikan. Nah itu baru masalah. Kalau hanya terjadi di pikiran dan perasaan, orang pun juga nggak apa-apa. Oh gitu ya kan? Ya. Karena memang itu di pikiran gitu loh. Pikiranmu apa? Aku juga nggak tahu pikiranmu toh. Iya. Nah, makanya perlu bagaimana cara melatih, yaitu dengan meditasi mindfulness, ya, meditasi kesadaran, itu akan sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua adalah
menganggap mindset bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah tantangan. Dan di situ ada proses belajar. Learning prosesnya diikuti. Orang kalau tambah pengetahuan, tambah ilmu itu senang. Sehingga itu bisa menjadi sebuah obat dari tantangan-tantangan yang dia hadapi itu. Oh, saya punya ilmu ini, saya harus belajar ini, saya dapat banyak ilmu ini gitu. Dan kalau tantangan tadi yang sudah kita bahas tidak akan menimbulkan stres terlalu. Gitu. Nggak tertekan sih kalau tantangan ya. Soalnya justru penasaran kan, pengen menaklukkan tantangannya kan justru yang ada ya Pak ya. Nah, iya. Ya mungkin seperti saya juga baru kali ini diminta oleh sebuah stasiun TV, yaitu stasiun TV 10 untuk bincang psikologi seperti ini tantangan bagi saya. Jadi kalau saya anggap jadi apalagi masalah. Saya loh, apalagi saya ini nggak punya basic ilmu psikologi, malah justru belajar kan. Ini tantangan loh buat saya Pak. Saya juga belajar bagaimana saya harus bicara di depan kamera gitu kan. Ya apa yang saya ketahui saya bisa sampaikan. Itu juga tantangan juga kalau saya menganggap nggak biasa disuruh gini, wah iya juga ya. Gitu kan. Nah, saya kira itu yang tadi dari komen-komen yang tadi bisa kita latih menjadi sebuah peningkatan untuk lebih memiliki ketahanan mental ya. Ya. Dan mungkin perlu ditambahkan juga bahwa kita harus melatih keterampilan sosial. Perlu juga itu, Pak? Ya, keterampilan sosial, komunikasi itu penting. Kadang masalah itu muncul dari komunikasi kita, miskomunikasi, kemudian kita salah berkomunikasi gitu, maunya kita A, direspon B, jadinya gitu, salah paham. Nah, itu. Ya, misalnya seorang ibu yang ingin anaknya itu segera mandi misalnya, tapi dengan cara yang membuat anak itu jadi marah. Sebenarnya maksudnya kan baik, tapi jadi masalah. Nah, bagaimana orang tua bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak sehingga anak itu tahu maksud ibunya, dan dia tidak merasa diperintah. Dan dengan kesadaran untuk mandi sendiri. Betul. Begitu. Luar biasa ya pentingnya ketahanan mental untuk terus survive. Jadi bertahan di era yang selalu berubah-ubah. Baik, sebelum kita akhiri program ini Pak, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita? Iya, sahabat TV 10, jadi ketahanan mental ini sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita hidup di dunia yang penuh harus struggle ya. Kita harus berani, harus menghadapi, harus menerima tantangan. Kita maju, kemudian hadapi tantangan itu untuk sarana belajar kita sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik. Begitu ya, sahabat TV 10. Semoga saja apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Carla Ratna dan juga Pak Setio undur diri untuk menjumpai Anda kembali di kesempatan yang lainnya. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.